bertubi-tubi gangguan-gangguan, khususnya saat sekarang ini apa, gaduhnya bab nasab antara duriyah yang satu kelompok disebut Ba'alawi, yang satu kelompok disebut duriyah Wali Songo. Terutama ini saya sampaikan masalah kegaduhan ini berbahaya karena menyangkut ilmiahnya, mulai dari Syekh Nawawi, katakan Syekhana Khalil Mbah Hasyim, itu keterikatan dengan para duriyat Ba'alawi itu sangat ketat, antar guru dan santri. Berapa gurunya Syekh Nawawi, santrinya, gurunya Syekhana Khalil dari Ba'alawi. Bahkan di dalam ini buku yang nanti di launching itu disebutkan oleh Syekh Akbar Syekh Basim Asy'ari di dalam muqaddimahnya. Ya. Bahkan PCNU pertama kali yang dibentuk di Jombang pada tahun 1928 itu mustasarnya Basim Asy'ari dengan Habib Muhsin kalau tidak salah, dan itu dibentuk di rumah beliau. Sekarang tanda-tanda itu ada, penolakan kebenaran. Semua orang sedunia, mufti sedunia kalau menfatwakan, misalnya ini ya, pernah melihat ya, menfatwakan bahwa Ba'alawi itu sahih nasabnya, saya tetap menolak. Ulama dunia ditolak. Ini ilmu macam apa semacam ini? Bukan ajaran kita semacam itu. Lah sekarang PC-PCNU itu dimasuki, terutama di Solo Raya itu sudah kena. Nanti akan saya usahakan supaya dibenahi itu PCN-PCNU yang sudah mulai menolak apa ini wirid yang sering kita baca, Rabitul Haddad dan semua. Dan nanti pada gilirannya ya masyayikh kita, ya masyayikh kita, Kanjeng saya Abdul Qadir Jailani sudah mulai digarap. Said Muhammad Ali Al-Maliki juga diragukan nasabnya. Nanti digilir semua. Di belakang itu siapa? Wahabi. Yang memang berani dia menolak seperti itu. Kebenaran ditolak. Dan sebagian daripada Syiah. Berarti ya sudah busung. Ya. Kita tidak bela Ba'alawi. Kasusnya kan dengan individualnya, dengan Habib A, Habib E, Habib ini. Ya Habib ini saja yang garap. Kenapa kok yang salah ini Habibnya, orangnya, kok klannya atau organisasinya ini yang digarap? Ya, berarti memang sudah punya tujuan untuk mengaburkan. Habaib tidak semuanya baik, banyak yang yang baik-baik, jasanya besar, banyak. Duriyah Wali Songo, jasanya besar. Indonesia bisa mayoritas Muslim, negara yang semula agama lain, sekarang itu jasanya Wali Songo. Kita bagian daripada Wali Songo. Kita bela, masa PBNU dianggap bela nih Habaib, menjadi jongosnya Habaib, menjadi budaknya, menjadi anunya Ba'alawi. Kalian ini kalau saya lihat, kenapa jahat sekali kalian? Kenapa kalian tidak cocok dengan Kiai Miftahul Akhyar? Dia itu orang tua kita di PBNU. Harus kita hormati, harus kita takzimi. Walau perkataan dia itu, ungkapan beliau ada kelirunya, wajarlah manusia. Ya, perlu antum ketahui. Sampaikan salam saya kepada Kiai Miftahul Akhyar. Sampaikan salam saya dari Aceh ya, supaya beliau senantiasa meneliti sedetail mungkin ya terkait nasab Alwi. Ya, saya yakin beliau ini orang-orang yang kena hasutan daripada klan-klan Ba'alwi dan mukibin dicocokin, jangan percaya Kiai, jangan percaya ini mereka nih Wahabi ya, karena kita orang NU kan sangat ini sama Wahabi kan, betul kan? Nah, perlu diketahui bahwa Kiai Miftahul Akhyar, ya, saya sampaikan kepada Tuan yang mulia, guru kami, orang tua kami, ya, orang-orang yang membela Ba'alawi, ya, itu 3 aliran dalam diri mereka. 1 aliran Syiah Rafidhi, ya. 2 aliran Syiah Imamiyah. 3 aliran yang nggak doyan mengkaji kitab. Nah, saya takut Kiai masuk dalam aliran itu. Nah, janganlah sampai kayak gitu.
Nah, supaya kiai masuk dalam benar-benar ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana ajaran daripada pendiri Nahdlatul Ulama, pakai kitab. Pakai kitab. Buat apa pintar baca kitab, nggak mau kaji-kaji. Cuman hutnujon mulu-mulu. Salah kalau begitu, ya. Karena Silakan, pada oke. juga hati. Bukan Kiai Iman aja yang sakit. Saya termasuk sakit juga dibilang Wahabi lah. Oh, saya termasuk orang yang membatalkan nasabah Alawi. Kalau dibilang Wahabi, saya Wahabi. Hah? Saya bukan Wahabi. Gitu loh. Saya faktakan ya, saya sampaikan bahwa orang yang mengakui nasabah Alawi itu Syiah Rafidhi. Dia sudah menjatuhkan derajat manzilah Nabi Muhammad SAW. Mi'raj 70 kali dalam setiap malam, apa pula? Gitu loh. Masa mengakui nasab palsu? Kalau memang nasabnya asli, bukalah PBNU sebagai untuk diskusi. Jangan biarkan kayak gini, ngomong sendiri-sendiri. Gitu loh. Maksud Imam An-Nawawi juga tidak pernah menfatwakan Bani Ba'alawi sebagai Sadatul Ashraf. Kenapa coba? Apa karena nggak tahu? Apa memang kadang nggak ada? Gitu loh. Kami ini sedang meneliti, jangan bikin pusing Bapak Kiai. Atau Bapak Kiai undanglah. Ya, saya interupsi, Said Kori, ya. Ya. Mungkin statement Anda sedikit bisa diturunkan gitu ya. Oke ya, langsung gitu aja. Pak, saya bahasa saya kayak gini, takzim banget saya sama Kiai Miftahul Akhyar, takzim banget. Kalau ketemu saya cium tangannya, gitu loh. Cuman persoalannya Bapak Kiai Miftahul Akhyar juga nggak pernah peduli dengan gaya dia bahasa. Kok seorang orang tua bebas mau ngomong, kita nggak boleh kayak gitu, ya kan? Nah, sekarang tolong dikaji baik, dikaji lagi, ya. Yang mencintai ahli sunnah wal jamaah, ya, jangan Bapak Kiai Akhyar memikir orang yang menafikan nasabah Alawi ini Wahabi. Bukan, Pak. Kami ngaji kitab Tufah, Pak. Fathul Mu'in. Mana ada Wahabi orang ngaji kitab Fathul Mu'in? Macam mana pula orang ngaji kitab I'anah? Iya. Gitu. Sebuah kisah seorang anak muda yang zuhud beribadah, puasa dan sebagainya. Tetapi ini kan ada cerita gitu ya, yang diceritakan juga oleh Kiai Miftahul Akhyar. Ternyata di situ ada Nabi Muhammad SAW melihat bahwa ada stempel setan di keningnya, dan kemudian belakang bahwa beliau adalah anak muda ini adalah salah satu penggerak dari Khawarij. Mungkin di kitab apa ini bisa saya dengar itu ya, biar lebih komprehensif. Silakan, Gus. Siap, terima kasih. Mohon maaf atas keterlambatannya kepada Kang Mas Yusuf Mars, begitu juga Kiai Haji Dr. Ubedillah dan Dr. Soleh Basyari serta Tengku Muda Kori ini. Mohon maaf atas keterlambatannya. Jadi kalau saya menyimak dari statement yang disampaikan oleh Rois Am PBNU, yaitu Kiai Haji Miftahul Akhyar, sebenarnya ini satu hal yang dulu di awal-awal ketika pertama kali beliau mengeluarkan statement mengenai kenasaban Ba'alawi itu, saya juga sudah berkomentar. Dan saya kira beliau itu menelaah atau barangkali mencari-cari gitu informasi mengenai kitab-kitab nasab dan lain sebagainya. Dan ternyata harapan itu ya pupus, tinggal harapan, dan justru malah beliau mengeluarkan statement yang seolah-olah menyudutkan pihak Kiai Haji Madudin lah, atau pendukung-pendukungnya. Memang ada dua hadis yang saya simak dari statement Kiai Haji Miftahul Akhyar, yaitu satu mengenai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud serta Imam Nasai, kemudian juga tentang seorang pemuda itulah yang dikatakan sebagai Sayyidharu min di'di hadar rajul, dan seterusnya itulah. Ya, artinya tokoh yang disebut atau laki-laki yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan menjadi pangkal musibah atau pemikiran-pemikiran yang sesat yang akan muncul di akhir zaman, yang kemudian nanti akan muncul pemikiran Khawarij dan lain sebagainya, yang kalau mengenai pemikiran-pemikiran itu tentu lebih dikuasai oleh Kiai Haji Dr. Ubedillah itu. Nanti kita menyimak dari beliau. Namun mungkin apa yang saya telaah dari hadis, sebentar saya bacakan. Bal i'tamiru bil ma'ruf wa tanahu 'anil munkar hatta idza ra'aita
syuhan muta'an, wahawan muttaba'an, wahawan mu'saratan, wa ijaba kulladhi ra'yin bi ra'yihi, fa'alaika binafsik, wada'ankal awam, dan seterusnya. Jadi saya memandang bahwa apa yang disampaikan oleh Rois Am kita ini, Kiai Haji Miftahul Akhyar, itu sebenarnya pembawaan hadis ini adalah untuk kelompok Ba'lawi sendiri itu, Kang Mas. Kenapa? Karena kalau kita melihat dari penafsiran para ulama mengenai hadis dari Sunan Abi Dawud, dan komentar yang saya bacakan itu dari Imam Ibnu Ruslan dalam syarah Sunan Abi Dawudnya di halaman 204 jilid 17. Nah, ada satu teks yang mungkin saya akan lebih fokuskan kepada teks itu, yaitu wa ijaba kulladhi ra'yin bi ra'yi. Seperti yang saya sampaikan, ini lebih pas kepada Ba'lawi. Kenapa? Karena penafsirannya itu seperti yang disampaikan oleh Ibnu Ruslan, fayara ma yadharu minar ra'yi min tilqa'i nafsihi hasanan. Maka dia melihat pandangan yang muncul dari dirinya itu adalah sebagai sebuah kebaikan. Wa illam yakun fi syar'i hasanan, meskipun dalam syariat itu tidaklah merupakan perkara yang baik. Walji'ul ulama fi ma yahtaju ila fi'lihi, dan dia tidak merujuk kepada ulama dalam perbuatan yang dia butuhkan. Kemudian wala yazinuhu bimizani syar'i in kana aliman, dan dia tidak menakar hal itu menurut pandangan syariat ketika memang dia adalah orang yang berilmu. Bal yara kulla ara'ihi sawaban min ghairi dalilin syar'iyyin, tetapi dia memandang semua pendapatnya itu adalah sebagai sebuah kebenaran tanpa ada dalil syariat. Nah, selama ini yang kita lihat, yang kita saksikan, yang kita simak bersama-sama, yang tidak mempunyai dalil itu siapa? Mengenai Ubaidillah, seseorang yang misalkan mengaku dirinya sebagai keturunan Rasul, maka dia harus mendatangkan bukti. Sementara sampai sekarang, Ubaidillah ini belum terbukti sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Oleh karenanya hadis yang dibawa oleh Rois Am kita ini itu lebih tepatnya itu kepada kelompok Ba'lawi atau pendukung-pendukungnya, bukan kepada kelompok Kiai Haji Madudin. Itu menurut pandangan saya seperti itu, Kang Mas. Tulisan Rois Suriah, kasus diskursus nasab muncul dari Rois Suriah, bahkan kita dianalogkan. Analoginya itu yang nggak ngerti, Mas. Seorang pemuda yang khawarij. Pemuda yang khawarij itu bersikap tidak menggunakan akal. Nah, sementara kita percaya betul ad-din aklun, laisa din liman la aklalahu. Ini kan teks yang sangat familiar di kalangan warga NU. Bahkan saya katakan, perdebatan saya dengan Dr. Soleh kan di awal saya katakan, saya tidak berani kalau tidak lewat ilmu, kajian Kiai Imad. Ini kan dasar keilmuan. Sementara sosok pemuda ini nggak mau diskusi, nggak mau menggunakan nalar, nggak mau menggunakan teks. Agama berdasarkan perasaan, agama berdasarkan halusinasi, agama berdasarkan glorifikasi atau mandek-mandek mengunggul-unggulkan kemuliaan secara imajinatif yang dibayangkan untuk diri sendiri dan kelompoknya. Sementara kita jauh dari itu semua. Kita pakai madzhab 4, kita pakai Al-Ghazali, kita pakai ilmu kalam. Betul-betul clear kita ini dengan keilmuan, Mas, bukan dengan perasaan. Analogi dengan sosok khawarij itu analogi sosok beragama yang tidak menggunakan perasaan, tidak menggunakan akal, maaf, tapi beragama yang berdasarkan perasaan emosional tanpa menggunakan akal sehat. Itu analogi tepat ketika dianalogikan dengan sosok pemuda yang khawarij itu. Tapi Kiai muda NU, Kiai Imad masuk dianalogikan dengan sosok muda yang digambarkan sebagai khawarij. Itu sangat tidak benar. Itu minimal sebagai Rois Suriah. Maksimalnya kalau sekiranya memerlukan data yang kuat, mengadakan Basul Masail, sehingga yang menjawab itu publik. Jadi tidak asal statement begitu. Ini persoalan yang luar biasa. Tetapi saya menilai secara positif juga. Saya kemarin kan kita semua sepakat masalah nasab itu sudah finish, sudah selesai. Kita akan menggarap pada persoalan makam yang dipalsukan, menggarap pada kasus-kasus yang hegemonik dan relasi yang tidak seimbang. Karena masalah nasab sudah tidak bisa dijawab, sudah clear. Tapi saya jadi mohon maaf, curiga. Jangan-jangan Kiai Miftah ini ingin memancing biar semangat kembali diskusi nasab. Padahal nasab ini udah mau kita selesaikan. Tapi begitu pidato Kiai Miftahul Akhyar jadi rame lagi. Rupanya Rois Suriah kita itu senang rame ternyata. Senang rame, Mas. Pidato nasab ya, ini. Bukan begitu. Bukan senang rame. Bukan senang rame. Ini kan saking cintanya, menghargainya kajian Kiai Imad, jadi menjadikan pembicaraan. Mungkin begitu maksud dan tujuannya. Silakan lanjut.
Ya, karena mau redup, jadi dipancing lagi, kembali lagi ke nasab. Kita ini mundur lagi, Mas. Kita ini sudah sepakat mau diskusi tentang makam yang dipalsukan, mau diskusi tentang banyak hal, tema-tema yang pokoknya nggak saya bongkar semua di sini. Itu banyak kasus-kasus di masyarakat, Mas. Tidak ingin berbicara tentang nasab. Nasab itu sudah kita anggap selesai. Tapi ternyata karena Roisam bicara lagi, akhirnya kita diskusi lagi sekarang ini kayak mundur. Tapi tidak apa-apa. Kemudian ini, Mas, harusnya juga Kiai Miftahul Akhyar itu cek and recheck. Benarkah Nakobah itu mengisbat Ba'alwi? Dan benarkah Mufti Dunia itu mengisbat Ba'alwi? Ini kan harus dicek. Paling tidak mengutus utusan untuk keliling ke seluruh Nakobah. Atau PBNU mengundang seluruh Nakobah internasional, dikumpulkan di PBNU, suruh bicara tentang Ba'alwi. Saya yakin Ketua Robito tidak bisa tidur 5 hari 5 malam itu. Kalau seluruh Nakobah dikumpulkan oleh PBNU itu, Mas. Harusnya PBNU seperti ini, membantu menyelesaikan masalah dengan resolusi konflik, mengundang para Nakobah. Di seluruh Nakobah itu ada nggak isbat-isbat itu? Kalau Ahmad Al-Muhajir katanya dari Irak ke Hadromi, ada nggak Nakobah Irak yang mencatat Ahmad Al-Muhajir hijrah ke Yaman misalnya? Ini kan perlu dicek. Nah, sebagai Roisam itu kan punya power, Mas, relasinya luas. Daripada, mohon maaf, pidato yang sederhana dan sangat sepele, yang malah membingungkan warganya, yang arus utamanya betul-betul di belakang Kiai Imad, daripada ngomong begitu kan lebih baik mengundang seluruh Nakobah, seluruh mufti sekalian. Jangan Pekalongan yang undang, jangan Habib Lutfi, nanti beda lagi kalau Habib Lutfi yang undang. Tapi PBNU. Oke, iya.